Dalam video sebelumnya, kita telah membahas tentang peristiwa yang akan terjadi menjelang kiamat. Salah satunya adalah hadis tentang malapetaka Jumat 15 Ramadan dari hadis yang diragukan kesahihannya. Kiamat adalah sesuatu yang mutlak akan terjadi, dan beberapa tanda sebelum kiamat pun telah banyak dibahas, seperti Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj yang sudah tidak asing lagi. Keduanya bersumber pada Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Berlandaskan sumber primer, yakni Al-Quran dan hadis, tentu saja ada sesosok makhluk lain yang juga akan keluar menjelang hari kiamat. Itulah Dabbah, hewan melata yang keluar dari dalam tanah. Tentang ciri-ciri Ad-Dabbah, sebagian ulama telah menyebutkan. Di antaranya, Dabbah berbentuk manusia raksasa, Dabbah berbentuk ular besar, Dabbah berbentuk al-jasasah, semacam makhluk berbulu putih misterius, dan diriwayatkan pula bahwa Dabbah berbentuk tikus yang memiliki sejumlah kaki yang panjangnya 60 hasta. Namun, tidak satupun ciri-ciri yang disebutkan tersebut ditopang dan dikuatkan oleh dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dalam tafsir dari ayat 82 surat An-Naml, Al-Alamah As-Sa'di berkata, Allah dan Rasulnya tidaklah menyebutkan bagaimana wujud binatang melata ini. Akan tetapi, beliau menyebutkan dampak dan maksud dari dikeluarkannya binatang tersebut. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dabbatul Ard berbicara kepada manusia dengan cara di luar kebiasaan ketika jatuh ketetapan atas mereka, dan ketika mereka meragukan ayat-ayat Allah, hingga ia menjadi hujjah dan bukti bagi orang-orang yang beriman dan hujjah atas orang-orang yang menentang. Tafsir As-Sa'di halaman 581. Mengenai tempat keluarnya Dabbah, beberapa ulama memiliki pendapat yang berlainan. Namun pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa Dabbah akan keluar dari Mekah, tepatnya dari masjid yang paling mulia. Pendapat tersebut diperkuat dengan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Asid dalam Majmu' Az-Zawawid yang berbunyi, Dabbah akan keluar dari masjid yang paling besar tatkala mereka sedang duduk-duduk, tiba-tiba bumi bergetar. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba bumi terbelah. Setelah Dabbah keluar, ia akan berbicara dengan manusia. Ia juga akan memberi tanda kepada orang-orang kafir dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagi orang-orang kafir, Dabbah akan memberi tanda pada hidungnya sebagai tanda kekufurannya. Sedangkan untuk orang beriman, Dabbah akan memberi tanda pada wajah mereka sehingga wajah orang-orang yang beriman tersebut menjadi bersinar. Ketika matahari telah terbit dari barat, maka tertutuplah pintu taubat dan dicaplah manusia menurut kelompok mereka. Lalu binatang bumi tersebut akan menekankan bahwa pintu taubat benar-benar telah tertutup. Maka cukuplah bagi kita untuk mengimani apa yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tentang Ad-Dabbah tanpa perlu menetapkan ciri-cirinya secara mendetail, karena perkara tersebut termasuk hal ghaib yang tidak bisa diketahui kecuali dari wahyu berupa ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Wallahu a'lam bishawab.